botox ya. Ketika tadi tujuannya untuk mempercantik, dia bisa dikategorikan sebagai kosmetik. Namun botox juga dia punya fungsi untuk misalnya memperbaiki jaringan yang rusak, atau pokoknya yang bukan tujuannya mempercantik, dia dikategorikan sebagai obat. Nah, tapi botox ini banyak juga penelitian yang menunjukkan bahwa dia itu ternyata bisa diserap masuk ke pembuluh darah. Nah, makanya dia jadi ada di wilayah abu-abu nih sekarang, karena jatuhnya jadi sistemik dan belum diketahui toksisitas jangka panjangnya seperti apa ketika dia masuk ke dalam peredaran darah. Gitu sih. Dan apa ya, proses penggunaannya juga dia merobek jaringan kan ya. Makanya ini ada di wilayah abu-abunya kosmetik sebenarnya sampai sekarang. Gitu. Lagi pertanyaan yang lain? Ibu, mohon maaf izin bertanya, Bu. Boleh. Tapi ini untuk materi sunscreen boleh nggak, Bu? Boleh, boleh. Ya kan di YouTube, di YouTube dan di berbagai referensi itu ada yang menyebutkan kalau pemakaian sunscreen itu efektifnya itu 2 jari loh, Bu. Itu sebenarnya betul atau tidak, Bu? Apa harus terus kalau misalkan Pak pemakaian sedikit, misalkan hanya setengah jari gitu, apakah itu efektif buat muka gitu, Bu? Oke. Kita lihat yang ini. Nah, sebenarnya dari mana sih asal-usul 2 jari itu? Sebenarnya penggunaan sunscreen itu secukupnya aja, setipis mungkin, gak usah tebal-tebal. Yang penting merata dan diaplikasikan secara berulang. 2 jari itu ya mungkin cukup untuk mukanya si A, tapi untuk muka si B mungkin butuh lebih dari 2 jari. Nah, hanya 2 jari ini asalnya itu dari sini, 2 mg per cm kuadrat. Jadi pada saat pengujian SPF secara in vivo, jadi pengujian SPF ke manusia untuk menentukan produk itu tuh nilai SPF-nya berapa sih? Nah, itu caranya adalah dengan mengaplikasikan sunscreen sebanyak 2 mg per cm kuadrat area punggung si panelis uji tadi. Nah, 2 mg ini diasosiasikan dengan 2 jari. Seperti itu. Karena luas areanya 50 sampai 100 cm. Jadi kurang lebih tuh terambil 2 jari bobotnya sampai segitu. Dari situ sih. Tapi secara secara aktualnya nggak ada hubungannya harus 2 jari dalam menggunakan sunscreen. Yang penting menutupi seluruh permukaan yang terpapar sinar matahari aja. Ya, Bu, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk kelompok 5 sudah ada yang mau dijawab? Ibu izin bertanya lagi boleh? Boleh. Kadang kalau kita pakai
kosmetik misalnya pelembab atau kosmetik yang lain, ada kemungkinan tidak cocok. Terus misalnya timbul bintik-bintik merah atau sejenisnya. Nah, ada beberapa orang yang bilang mungkin tuh karena sedang mendetoks, tapi bisa juga karena mungkin, tidak cocok. Pertanyaannya kapan, eee, baiknya kita harus menghentikan penggunaan dari produk tersebut, Ibu? Oke. Terima kasih. Hmm, pada prinsipnya, kalau ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, langsung hentikan saat itu juga. Karena prinsip penggunaan kosmetik itu dia tidak memberikan hasil yang apa ya maksudnya, tidak memberikan hasil dengan cara, eee, cepat dengan merusak gitu loh. Kan ada ya, mmm, kosmetik yang, eee, dia itu klaimnya menghaluskan kulit, tapi dia dengan cara mengikis kulit terlebih dahulu, terus nyampe kulitnya kemerahan, walaupun hasil akhirnya iya sih kulitnya jadi halus. Nah, tapi ketika mekanismenya seperti itu menunjukkan bahwa konsentrasinya berlebihan. Berlebihannya bisa berlebihan secara regulasi atau berlebihan ketika diaplikasikan di kulit kalian. Karena sensitivitas tiap kulit kan berbeda ya. Ada mungkin misalnya secara regulasi itu 20 ppm masih boleh, tapi kulit kalian tuh cuma tahan 10 ppm misalnya terhadap kadar vitamin C. Nah, itu harus langsung dihentikan. Tapi kebanyakan kalau yang efeknya itu progresif, itu biasanya lebih dari, yang diregulasikan, gitu sih. Pokoknya kalau kalian merasa sesuatu yang tidak baik, yang seharusnya tidak terjadi untuk produk kosmetik, ingat ya prinsip kosmetik kan tadi ya untuk memperindah, untuk ya balik lagi ke Permenkes tadi. Kalau misalnya kerjanya berlebihan atau progresif, langsung hentikan. Yang paling aman pertama kali cek ketika kalian menggunakan kosmetik dengan klaim apapun, cek dulu nomor izin edarnya ada atau tidak dan terdaftar atau tidak. Kemudian lihat komponennya. Kalau misalnya kalian sebelumnya pernah menggunakan kosmetik dengan komponen yang sama terus kalian alergi, jangan gunakan komponen yang sama itu, walaupun konsentrasinya sedikit. Itu sih prinsipnya. Kalau misalnya obat juga gitu kan ya, sebenarnya. Kalau misalnya ada efek samping, ya langsung hentikan atau konsultasi, kecuali efek sampingnya itu misal, bisa teratasi dengan obat lain. Tapi kalau kosmetik enggak lah ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan kosmetik lain untuk memperbaiki efek samping dari kosmetik sebelumnya. Itu sih prinsipnya. Oke, bisa diterima. Baik, terima kasih, Ibu. Oke, kita lihat tadi saya sempat lihat ini. Nah, di FDA itu kalian bisa lihat, apa sih, ingredient atau bahan-bahan yang dilarang di kosmetik. Per, tahunnya tuh biasanya bertambah jumlah, bahan yang dilarang, karena penelitiannya semakin banyak. Seperti ini nih, contohnya dulu merkuri itu masih boleh digunakan, sekarang sudah tidak boleh, bahkan ini karena sudah ada penelitian bahwa dia terakumulasi di dalam tubuh, jadi sulit diekskresikan. Sekarang paling banyak hanya boleh digunakan sebanyak 0,0065%. Kemudian ada lagi, nah sunscreen juga ada beberapa bahan yang sudah tidak boleh digunakan. Minggu kemarin sudah dijelaskan kan ya, ada avobenzone ya rasanya. Pokoknya ada beberapa bahan yang sudah mulai dilarang. Kemudian, nah color aditif. Jadi tadi seperti yang saya jelaskan, bahwa seringkali kosmetik itu memberikan sensitivitas
terhadap seseorang bukan karena zat aktifnya, tapi karena pewarna dan pewangi. Karena dia itu terbukti, walaupun jumlahnya sedikit, menimbulkan efek sensitivitas yang cukup tinggi. Makanya pewarna dan pewangi ini ada bab khusus tersendiri di FDA diatur. Kemudian di negara, setiap negara juga dia punya list bahan yang berbeda. Ada misalnya mungkin avobenzone boleh di Indonesia, tapi di Amerika tidak boleh. Nah, itu juga berbeda tiap regulasinya. Jangan sampai disamaratakan. Misalnya kalian beli sunscreen yang dijual di Amerika, terus kalian beli banyak, terus dijual di sini. Nah, tolong cek dulu regulasinya, boleh atau tidak. Kenapa ini berkaitan dengan tipe kulit juga. Tipe kulit berkaitan dengan sensitivitasnya. Sudah dijelaskan kan ya minggu kemarin tentang Fritz-Payk type. Ini kalian bisa lihat di sini, bahan yang boleh dan tidak. Nah, terus ini color-nya ya, ini warna yang boleh atau tidak. Bahkan di sini dijelaskan, misal aluminium powder, tadi disebutkan ya aluminium powder, di area mata dia masih boleh, tapi di lipstick dia ternyata sudah tidak boleh, karena beresiko misalnya mudah tertelan. Ketika tertelan, dia efeknya atau toksisitasnya lebih tinggi ketika digunakan hanya secara topikal. Nah, terus untuk tahu jumlahnya seperti apa? Kan kalau kalian beli kosmetik, itu di bagian ingredients-nya hanya disebutkan bahan-bahannya aja ya, tidak dengan jumlahnya. Bukan produsen, ya manufacturer, pabrik itu kalau misalnya membuat kosmetik, yang paling atas itu adalah yang konsentrasinya paling besar. Kemudian bahan yang jumlahnya kurang dari 1% itu bahan yang jumlahnya kurang dari 1% itu boleh tidak disebutkan. Nah, jadi kalau misalnya kalian punya sensitivitas tertentu atau mau tahu jumlahnya, sebenarnya kalian bisa langsung tanya ke hotline-nya. Mereka harusnya mau menyebutkan kadarnya berapa, terus kalian cek kadarnya itu masih sesuai atau tidak dengan regulasi Indonesia, atau kalau misalnya kalian mau mencoba kosmetik yang konsentrasinya lebih kecil, misalnya kalian penasaran sama vitamin C, kemarin pakai yang 2% dari brand something misalnya, kalian iritasi, terus kalian mau cari bukan sunscreen, mau cari skincare lain yang vitamin C-nya 1%. Ada nih merek A misalnya, tapi dia tidak menyebutkan konsentrasinya berapa, itu kalian bisa tanya langsung ke hotline-nya. Harusnya mereka akan menjawab. Nah, terus untuk tahu bahan-bahan yang tidak disebutkannya pun yang kurang dari 1%, kalian bisa langsung tanya, karena itu merupakan suatu layanan yang berhak diperoleh oleh konsumen. Untuk yang kulit-kulitnya sensitif, ya proaktif bertanya terhadap suatu brand-nya aja. Tapi paling aman, begitu tertulis ya langsung hindari aja. Nah, kemudian bahan-bahan ini juga tadi sudah disebutkan ya, dia diupdate setiap tahun sesuai dengan penelitian yang ada. Silakan kelompok yang tinggal 10 menit. Kelompok yang tadi, kelompok 5 ya? Ada yang udah mau dijawab pertanyaan dari saya?
Silahkan, ada yang mau jawab pertanyaannya tadi? Oke, kalau belum ketemu, kita diskusi aja ya. Humectant, dia itu, jadi gini, prinsip untuk melembabkan salah satunya kalian harus tahu mekanisme TEWL, total epidermal water loss, atau total air yang hilang dari epidermis. Prinsip dari pelembab salah satunya adalah dengan menahan TEWL tadi. Jadi dengan menahan jumlah air yang hilang dari epidermis seperti yang dilakukan oleh pelembab dengan tipe oklusif. Dia akan membentuk lapisan film sehingga air dari epidermis tertahan untuk menguap ke lingkungan. Mekanisme yang humectant, dia dapat menarik air karena sifatnya yang higroskopis. Dia menarik air dari mana? Menarik airnya dari lingkungan. Karena sifatnya yang higroskopis, dia menarik water vapor atau uap air dari lingkungan untuk tetap berada di kulit, sehingga kulit menjadi lebih terhidrasi. Itu ya mekanisme yang humectant. Kemudian tadi, bedak ya, bedak tabur dan bedak padat. Secara komponen dia sama, bedak tabur dan bedak padat. Hanya bedak padat itu seringkali ditambahkan binder atau pengikat. Sama halnya kalian mau bikin serbuk sama bikin tablet. Tablet itu tapi agar dia tetap bisa menjadi tablet ketika dia dikempa, dia itu harus ditambahkan binder atau pengikat. Mekanisme pengikat harusnya udah ya di Solida. Dia membentuk ada intrapartikulat attraction, kemudian membentuk jembatan antar partikel, kemudian dia juga ada menimbulkan energi elektrostatis antar partikel, sehingga ketika dia diberikan gaya mekanik, dia akan saling mengikat satu sama lain. Sama tadi satu pertanyaan lagi apa ya, saya lupa. Oke, sudah semua harusnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau sudah, nanti pertanyaan dan jawaban hari ini tolong dilengkapi di PowerPoint bagian belakangnya ya. Kemudian PowerPoint-nya tolong di save as PDF, terus dikirimkan ke saya lewat WA aja. Terima kasih. Kita tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.